Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Wa bisanadil muttasil ilal muallif al-imam al-alim al-allamah al-muhaddis abuya as-sayyid Muhammad Alawi al-Maliki al-Hasani rahimahullah. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina wa bi'ulumi sa'iris salihin fid daraini amin. Ila an qal usulu tanzimis silatiz zawjiyah al-muassasatul a'iliyatu lan tastaghniya an ra'isin mas'ulin an ri'ayatiha wa husnil intizami fiha wa qayyimin yarji'u ilayhi afradu hadhil a'ilati fi umurihim yansahu wa yushiru wa yuwajjihu wa ahyanan yazjuru wa yanha wa idha iqtada al-amru yadribu yu'aqibu hadha wa yajburu khatira hadha wa yuslihu fasada hadha wa yut'imu wa yunfiqu. Wa hadhihi ar-ri'asatu awil qiwamatu daruratun taqdi biha sunnatullahi fil hayat wa tilka ad-daruratu hajatu kulli muassasati tantazimu min afrad. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, menyambung daripada kajian bulanan pembacaan kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrati, bagaimana adab Islam dalam membentuk rumah tangga, karya Abuya Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki al-Hasani. Beliau berkata, malam hari ini kita ada di bab baru, bab yang menyebutkan usul, pondasi bagaimana kita mengatur hubungan suami istri. Usul jamak dari asal. Usul jamak dari asal. Asal itu artinya pondasi. Tanzim, mengatur, asilah, hubungan suami istri. Al-muassasatul a'iliyah, Abuya Sayyid Muhammad mengatakan bahwasannya dalam mengatur atau dalam menyusun hubungan antara suami dan istri itu dibutuhkan daripada rais mas'ul an ri'ayatiha, dari pemimpin yang mana pemimpin tersebut mas'ulun an ri'ayatiha, pemimpin tersebut yang bertanggung jawab dalam menjaga apa yang dia pimpin. Wa husnil intizami fiha, dan pemimpin tersebut harus mengerti bagaimana mengatur apa yang ada di bawahnya, bagaimana mengatur orang-orang yang ada di bawah kepemimpinannya. Wa qayyimin yarji'u ilaihi afradu hadhil a'ilati fi umurihim, pemimpin tersebut harus menjadi orang yang bisa menilai,
orang yang bisa menimbang mana yang bagus untuk keluarga yang dia pimpin. Jadi kata Buya, yang namanya rumah tangga itu pasti harus ada pemimpinnya. Dan pemimpin itu satu, Bu, ya. Tidak ada pemimpin dua. Tidak ada dua. Dari pemimpin mutlak, yaitu Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan itu enggak mungkin ada dua. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim memberikan contoh, mengumpamakan satu perumpamaan, umpama ada dua Tuhan, kata Allah, lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Kata Allah, umpama ada dua Tuhan untuk alam semesta ini, maka alam semesta ini akan hancur. Secara logika tidak bisa ada dua Tuhan. Kenapa tidak bisa? Karena kata ulama, kalau ada dua Tuhan, yang mana namanya Tuhan harus mempunyai mutlakul iradah, harus mempunyai keinginan yang mutlak. Tuhan itu nggak boleh ngikut-ngikut, tidak boleh manut, tidak boleh. Tuhan harus mempunyai sifat iradah, harus qahar, jabbar, seperti yang kita baca di Asmaul Husna. Tuhan harus punya sifat bisa memaksa. Makanya tidak masuk akal kalau alam semesta ini ada dua Tuhan. Karena umpama satu Tuhan atau Tuhan yang pertama pengen begini, yang kedua pengen begitu, maka yang mana yang akan dilaksanakan? Jadi tidak masuk akal alam semesta ini ada dua Tuhan. Yang satu mengalah, yang satu menang. Berarti yang ngalah itu bukan Tuhan, yang menang adalah Tuhan. Pasti semua itu atau alam semesta ini memiliki satu Tuhan. Begitu juga satu perkumpulan, satu organisasi. Bahkan Nabi besar Muhammad SAW, seperti yang disebutkan oleh Abuya di sini, tidak usah banyak-banyak. Setiap 3 orang yang ingin bepergian bersama, itu sama Nabi disuruh ada pemimpinnya. Setiap 3 orang yang mau pergi, misalkan ada orang mau berangkat dari Bangka ke Palembang, 3 orang, maka dianjurkan untuk nunjuk, milih satu amir, pemimpin. Siapa ketua rombongan ini? Nah, itu ketua rombongan itu sudah ada dari zaman Nabi besar Muhammad SAW. Disebutkan oleh Abuya dalam salah satu hadis, Nabi besar Muhammad SAW, beliau bersabda, idh yaqulu sallallahu alaihi wasallam, idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum. Kalau kata Rasulullah dalam hadis, 3 orang ingin bepergian, maka salah satu dari mereka harus jadi amir, pemimpin, ketua rombongan. 3 orang ini harus ada pemimpinnya. Bagaimana dengan perkumpulan rumah tangga, suami, istri, dan anak-anaknya? Nah, makanya Buya Sayyid Muhammad mengatakan termasuk fondasi yang paling penting untuk membangun rumah tangga yang mengikuti arahan syariat, yang bisa mengamalkan apa yang diarahkan oleh Nabi besar Muhammad SAW, dan bisa menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, harus memiliki pemimpin, rais, qayyimin, yang mana pemimpin ini bisa menilai, bisa mempertimbangkan mana yang baik untuk orang-orang yang ada di bawah kepemimpinannya. Yansahu wa yushiru wa yuwajjihu, bisa memberikan nasihat, bisa memberikan arahan, wa ahyanan yazjuru wa yanha. Ini tugas pemimpin ini yang Abuya sebutkan. Kemudian terkadang juga memarahi, melarang. Wa idza qadal amru yadribu,
Kalau memang dibutuhkan untuk memukul, pemimpin tadi boleh memukul. Tentunya memukul dalam syariat tidak sembarangan memukul. Jadi memang di Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan suami untuk memukul istrinya. Di Al-Quran ada itu. Tidak boleh kita ingkari. Di Al-Quran ada. Suami boleh memukul istrinya, akan tetapi dari hadis Nabi besar Muhammad SAW, Nabi jelaskan mukul bagaimana. Bukan istrinya dijadikan samsak sama dia. Istrinya dijadikan pelampiasan emosinya. Masalah di luar, pulang istri yang digebuki. Nah, itu bukan begitu. Ada aturan-aturannya dari hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Al-Qur'an Allah mengatakan boleh memukul. Kalau tahapan yang pertama, yang kedua tidak mempan. Yang pertama dinasehati, dimarahi, masih tidak mempan. Yang kedua pisah tempat tidur, masih tidak mempan. Baru kata Allah boleh dipukul. Boleh dipukul. Allah menyebutkan hanya boleh dipukul. Tapi Nabi besar Muhammad SAW dalam hadis-hadis beliau menerangkan bagaimana pukulan yang diperbolehkan oleh syariat. Kata Nabi pertama, tidak boleh mukul wajah. Akrimu al-wajha, muliakan muka, kata Nabi. Tak boleh memukul wajah. Kemudian kata Nabi Muhammad, termasuk syarat boleh memukul, pukul, tapi jangan mukul yang darban mubarrih atau mubarrah, pukulan yang melukai. Tak boleh. Jadi mukulnya itu bukan sampai bikin memar, bikin bengkak, sampai luka berdarah, tidak. Pukulan yang inti atau tujuan dari izin memukul agar pesan itu tersampaikan kepada istri, aku ini betul-betul marah dan kau itu udah kelewatan sampai aku pukul. Itu yang diinginkan atau yang pesan yang ada di dalam ayat izin boleh suami memukul istri. Tidak sampai di situ, ditambahi lagi oleh Nabi Muhammad SAW, wala yaf'aluha illa syiraru ummati, dan tidak ada yang mukul istrinya, kata Nabi, kecuali berarti dia adalah umatku yang paling buruk. Boleh jadi, jadi ini jadi dalil untuk suami yang suka mukul istrinya sembarangan. Oh kan Al-Quran bolehkan mukul istri, tapi istrinya digebuki sampai bengkak-bengkak, itu tidak boleh. Kata Nabi tidak boleh sampai luka, tidak boleh di muka. Kemudian tidak sampai di situ, ditambahi sama Nabi tidak melakukannya. Artinya tidak ada suami yang memukul istrinya kecuali suami tersebut adalah termasuk dari umat Nabi yang paling buruk. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Nabi apakah pernah memukul istrinya? Tidak pernah Nabi memukul istrinya. Kayak kata Abuya, kalau memang diharuskan untuk ada memukul, pukul. Yu'aqibu hadza, mau menghukum, dihukum. Wa yajburu khatira hadza, yang satu harus disenangkan. Wa yuslihu fasad. Jadi pemimpin harus bisa mengatur, melihat situasi orang yang ada di bawahnya. Seperti contohnya, kita kalau ngambil contoh nggak usah jauh-jauh, kita kembali kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimana Nabi muamalah bersama azwajuhu, bersama istri-istri beliau. Ada istri Nabi yang salah, ditegur sama Nabi. Suatu hari Nabi besar Muhammad SAW lagi di rumah Siti Aisyah. Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi yang paling muda. Beliau itu dinikahi Nabi umurnya 8 tahun. Nabi meninggal umur beliau baru 18 tahun. Suatu hari Nabi lagi di rumah Siti Aisyah. Tiba-tiba ada utusan dari Siti Zainab binti Jahash. Zainab itu juga istri Nabi. Ngirim makanan untuk Nabi Muhammad. Nabi lagi di rumah Siti Aisyah. Ini lihat Nabi Muhammad SAW. Siti Aisyah cemburu, tersinggung.
Apa maksudnya ngirim makanan ke Nabi? Nabi lagi di rumahku, artinya giliran Siti Aisyah lagi hari itu. Ya maksudnya tersinggung, aku tidak bisa apa ngasih Nabi makan. Apa aku tidak bisa buatkan makanan untuk Nabi? Akhirnya di depan Nabi, piring yang isinya makanan sama Siti Aisyah ditepis sampai jatuh dan pecah. Ini terjadi di depan mata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cemburu Siti Aisyah, marah. Kenapa Zainab ngirim makanan pas Nabi lagi di rumahku? Tunggu aja nanti giliran Nabi di rumahmu, buatkan Nabi makanan, terserah. Jika Nabi lagi di rumahku, giliranku itu nyindir atau nyinggung. Kayak aku tidak mampu untuk bikin makanan untuk Nabi Muhammad SAW. Ditepis piringnya sampai pecah. Lihat bagaimana akhlak mulia Nabi besar Muhammad SAW. Apakah Nabi bentak Aisyah atau Nabi pukul Aisyah? Kau ini kurang ajar begini. Tidak, Nabi diam. Nabi diam dan Nabi tersenyum. Nabi katakan kepada sahabat, gharat ummukum. Kata Nabi, ibu kalian, artinya ummahatul mukminin, istri Nabi itu kan ibunya orang-orang yang beriman kepada Nabi. Ibu kalian cemburu, kata Nabi. Ibu kalian cemburu. Hanya itu. Tak Nabi marahi, tapi hukum tetap harus dilaksanakan. Sama Nabi, diambil piring punya Siti Aisyah yang masih utuh, dikembalikan ke Siti Zainab untuk mengganti piring Siti Zainab yang dipecahkan oleh Siti Aisyah. Nabi tahu dia yang lakukan itu karena cemburu. Dan orang kalau cemburu kadang lupa hukum. Nabi dah omeli, tapi tetap hukum syariat harus dilaksanakan, diganti oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman disinggung, cuman dinasehati. Itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menghukum, Nabi hukum pernah istri-istri Nabi. Kalau kita baca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah menghukum istri Nabi 1 bulan, tidak ada yang didatangi sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama 1 bulan. Pernah Nabi itu kesel, namanya perempuan. Kadang buat Nabi kesel. Akhirnya Nabi hukum 1 bulan semuanya tidak didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Hajar. Itu termasuk macam teguran atau hukuman untuk istri dari suami. 1 bulan tidak didatangi. Nabi di Madinah, bukan Nabi keluar kota. Tidak, Nabi di Madinah. Tapi Nabi hukum mereka dengan tidak didatangi 1 bulan oleh Nabi Muhammad SAW. Sampailah turun surat At-Tahrim, surat yang ada di juz 28. Itu surat turun karena kejadian Nabi menghukum istrinya selama 1 bulan. Dihukum sama Nabi. Jadi Nabi lembut, Nabi penuh dengan kasih sayang, Nabi ramah tamah, Nabi senyum, luar biasa senyumnya Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi marah, Nabi marah. Nabi negur, Nabi negur. Nabi ngasih pelajaran, Nabi ngasih pelajaran. Nah, inilah pemimpin yang diinginkan atau yang dimaksud oleh Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Di setiap rumah tangga itu butuh ada pemimpin. Kemudian kata Abu Ya Sayyid Muhammad, wa yatahaddatsu al-Qur'an an syakhsiyati ra'isil 'ailah alladhi sya'nuhu an yatahammala hadhihi al-mas'uliyah fi mantiqin sadid wa hujjatin qati'ah. Al-Qur'anul Karim menyebutkan siapa pemimpin yang dimaksud oleh Abuya. Nah, itu kata Abuya ada di dalam Al-Qur'an. Apa ayatnya? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Ini kata Buya, pemimpin yang dimaksud oleh beliau adalah para suami. Ya, namanya di rumah tangga pasti pemimpinnya adalah suami. Tidak ada yang menjadi pemimpin satu kelompok perempuan kecuali kelompok itu pasti tidak akan sukses. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atun.
Kata Nabi, tidak mungkin berhasil, tidak mungkin sukses satu kelompok yang pemimpinnya mereka jadikan dari kaum wanita. Jadi memang namanya pemimpin itu harus laki-laki. Bukan, jadi Abuya akan nyebutkan nanti, bukan artinya pasti wanita itu kedudukannya di bawah laki-laki dari sisi kedekatannya kepada Allah. Tidak. Ini cuman masalah siapa yang wajib dan pantas jadi pemimpin. Ketika Nabi mendengar ada satu kabilah pemimpinnya perempuan, Nabi ucapkan hadis barusan. Kata Nabi, tidak bakal beruntung, tidak bakal sukses satu kelompok kalau pemimpinnya perempuan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu lebih kuat daripada wanita, kata Allah. Memang ciptaannya begitu. Memang ciptaannya begitu. Aslul khilqahnya, fitrahnya begitu memang sudah. Bahwasanya Allah menciptakan laki-laki lebih kuat, lebih sanggup, lebih teguh untuk menjalankan tugas jadi pemimpin daripada wanita. Bukan karena wanita makhluk yang hina, naudzubillah, bukan. Islam itu tidak pernah menghina wanita. Bahkan satu bukti, satu contoh betapa Islam memuliakan seorang wanita, orang yang pertama kali iman kepada Nabi Muhammad SAW secara mutlak adalah wanita. Yang pertama kali jadi mukmin atau mukminah, yang pertama kali iman kepada Nabi Muhammad bukan Abu Bakar As-Siddiq. Kalau mau diperinci lagi, bukan Ali bin Abi Thalib, bukan Zaid bin Harithah, bukan Bilal bin Rabah, tapi pertama kali yang iman kepada Nabi Muhammad, menguatkan hati Nabi Muhammad, menyupport Nabi Muhammad adalah perempuan, As-Sayyidah Khadijatul Kubra. Perempuan pertama kali yang iman secara mutlak kepada Nabi Muhammad, perempuan. Karena kata ulama, ketika Nabi turun dari Gua Hira, habis ketemu dengan malaikat Jibril, Nabi gemeteran, Nabi ketakutan. Itu Nabi pulang bukan ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Nabi pulang tidak menemui Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali masih kecil waktu itu. Tapi Nabi pulang, yang beliau temui adalah istri beliau, Siti Khadijatul Kubra. Siti Khadijah yang ditemui sama Nabi Muhammad. Dan Siti Khadijah yang Allah jadikan salah satu penyebab biar dikuatkannya hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi takut yang datang tadi adalah jin, Siti Khadijah yang mengatakan, tidak wahai Muhammad, tidak mungkin yang datang tadi jin. Padahal dia tidak tahu apa-apa. Tapi yang memantapkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti bahwasanya Islam tidak merendahkan wanita. Tidak. Cuman kan sekarang lagi bagi tugas. Allah Subhanahu wa taala, Nabi lagi bagi tugas. Tugas jadi pemimpin di dalam rumah tangga itu adalah tugas suami. Makanya Allah katakan di dalam Al-Qur'an, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Perempuan itu, kata Allah Subhanahu wa taala, lebih kuat, lebih utama, lebih afdal untuk menjadi pemimpin daripada perempuan. Kemudian Abuya menyebutkan alasan yang tertulis atau yang ada di dalam ayat suci tersebut, kenapa laki-laki lebih pantas untuk jadi pemimpin daripada wanita? Karena kata beliau, وَذَلِكَ لِأَنَّهُ أَوَلًا أَفْضَلُ مِنْهَا وَثَانِيًا هُوَ الْمُنْفِقُ عَلَيْهَا. Kata Abuya, Allah di dalam Al-Quran menyebutkan alasannya kenapa laki-laki lebih pantas untuk jadi pemimpin. Karena yang pertama, afdalu minha, karena laki-laki lebih mulia, lebih afdal daripada perempuan. Maksud lebih mulia atau lebih afdal di pembahasan atau di masalah jadi pemimpin.
Kalau jadi pemimpin, laki-laki lebih afdal daripada wanita. Untuk jadi yang mengatur apa yang terjadi di rumah tangga, itu laki-laki, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu alasan pertama, karena laki-laki lebih pas untuk menjadi pemimpin. Wa thaniyan huwal munfiqu 'alaiha. Yang kedua, karena laki-laki adalah yang memberikan nafkah kepada istrinya. Ya kan, yang wajib memberikan nafkah itu suami kepada istri. Istri tidak wajib beri nafkah ke suami. Nah, makanya suami tidak boleh memberikan zakatnya ke istri, tidak boleh. Ya, misalkan suami mau mengeluarkan zakat, siapa yang mau dikasih sama dia? Istrinya, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena istrinya itu wajib dia nafkahi. Anaknya tidak boleh. Patokannya tidak boleh kita mengeluarkan zakat kepada orang yang wajib kita nafkahi. Itu patokan hukumnya. Tidak boleh mengeluarkan zakat kepada orang yang wajib kita nafkahi. Suami tidak boleh mengeluarkan zakatnya dia serahkan kepada istri. Kebalikannya boleh. Misalkan istrinya lebih kaya dari suaminya, istrinya kaya raya misalkan, sampai-sampai hartanya itu wajib dizakati oleh istrinya. Dilihat siapa, tidak tahu ya suaminya misalkan termasuk golongan 8 itu, fuqara masakin misalkan. Boleh tidak istri tadi berikan zakatnya ke suami? Boleh. Boleh istri mengeluarkan zakat untuk suami, ke suami. Ah, wahai suamiku, ini zakatku, misal boleh. Atau zakat fitrah, lebaran itu. Boleh tidak suami mengeluarkan zakatnya untuk diberikan ke istrinya? Istriku, ini zakat fitrahku. Tidak boleh. Kebalikannya, boleh. Boleh istri memberikan zakat fitrahnya ke suaminya, kalau memang suaminya termasuk kelompok fakir dan miskin, misalkan. Kenapa tidak boleh suami berikan zakat ke istri? Karena suamilah yang wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Gitu. Bahkan nafkah suami ke istri itu lebih berat hukumnya daripada nafkah bapak ke anak. Nafkah suami ke istri itu tiap hari kalau tidak dikeluarkan jadi hutang. Makanya ibu-ibu harus tahu ini, suaminya dikasih tahu juga. Kalau satu hari tidak berikan nafkah berarti hutang gitu. Tapi jangan buat senjata ini Bu, buat senjata nyerang suaminya. Nah, biar tahu hukum. Jangan sampai nanti urusannya sampai ke akhirat. Karena ketika suami tidak memberikan nafkah istrinya satu hari, nafkah suami ke istri itu jadi hutang. Misalkan sehari untuk orang yang seperti mereka. Kerja suaminya begini, pemasukannya begini, istrinya dari keluarga yang sederhana misalkan, berapa patokannya? Dilihat dengan rata-rata yang ada di sekitar situ, 50.000 misalkan, 50.000 satu hari, berarti suami wajib memberikan istrinya 50.000 satu hari. Tidak keluar 50.000 jadi utang, besoknya jadi harus 100.000. Terus utang tiap hari. Beda dengan nafkah bapak ke anak. Bapak wajib menafkahi anaknya, tapi kalau lewat satu hari tidak jadi utang. Berdosa memang. Berdosa bapak tidak memberikan nafkah ke anaknya yang masih butuh, yang masih belum mampu cari uang. Dosa. Satu hari tidak dia kasih makan, dosa hukumnya. Tapi jadi utang, tidak jadi utang. Itu bedanya. Beda nafkah dari suami ke istri jadi utang. Tapi kalau dari bapak ke anak tidak jadi hutang. Dua-duanya wajib, cuman masalah hutangnya yang berbeda. Oleh karena itu Allah nyebutkan ini di Al-Quran. Kenapa laki-laki lebih kuat daripada perempuan? Karena ketika mereka menikah yang harus memberikan nafkah adalah laki-laki. Itu termasuk alasan kenapa mereka yang harus jadi pemimpin. Yang harus jadi pemimpin. Kemudian Abu Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki menyebutkan
bahwasanya wal ayatu lam tuhaddid anwa'a wa darajati hadha tafdil wa haqiqatahu. Kata Abuya, akan tetapi ayat di atas tidak menentukan, tidak menyebutkan semua sisi dari mana laki-laki itu lebih mulia, lebih afdal, lebih mulia dibandingkan perempuan. Jadi di ayat itu Allah cuma ngomong laki-laki lebih afdal dari wanita, laki-laki lebih mulia dari kaum wanita. Nah, kata Abuya, Al-Quran tidak menyebutkan keafdalannya itu dari segi mana saja. Nah, akan disebutkan oleh beliau. Beliau Abuya yang akan menyebutkan dari mana, kenapa bisa laki-laki lebih mulia dari wanita. Yang pertama kata Abuya, awalan ar-rajulu aqwa minal mar'ah wa ajladu minha fi khawdi ma'rakatil hayah wa tahammuli mas'uliyatiha. Yang pertama kata Abuya, laki-laki itu lebih kuat dari perempuan. Nah, ini Abuya lagi nyebutkan kenapa laki-laki lebih mulia dari wanita, sehingga laki-laki yang harus jadi pemimpin di dalam rumah tangga tapi bukan wanita. Ini Abuya lagi nyebutkan kurang lebih 10 atau 11 penyebab yang menjadikan laki-laki lebih afdal dari wanita. Yang pertama kata Abuya, ar-rajul aqwa minal mar'ah, laki-laki lebih kuat dari perempuan. Wa ajlad, laki-laki itu lebih kebal, lebih tabah untuk terjun ke dalam pertempuran kehidupan. Itu laki-laki. Yang lebih kuat itu kan laki-laki, lebih tabah, lebih sabar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kata Abuya, sanian ziyadatu aqli rajul, laki-laki itu kata Abuya akalnya lebih sempurna daripada wanita. Bukan artinya berarti tiap laki pasti IQ-nya lebih tinggi dari wanita, tidak. Laki-laki akalnya lebih sempurna dari wanita. Ini tidak ngarang-ngarang Abuya, ada hadisnya. Beliau meriwayatkan hadis dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, ma ra'aitu, Nabi bersabda, ma ra'aitu min naqisati aqlin wala dinin aghlaba lidhi lubbin minkunna. Kata Nabi, aku tidak pernah melihat makhluk yang akalnya tidak sempurna. Aku tidak pernah melihat makhluk yang akalnya tidak sempurna, agamanya juga tidak sempurna, yaitu wanita. Kenapa agamanya nggak sempurna? Bukan berarti wanita itu tidak sempurna, bukan maksud agamanya tidak sempurna. Wanita itu kan tiap bulan pasti ada tidak sholatnya. Nah, itu maksud Nabi Muhammad SAW. Wanita tiap bulan pasti ada masa yang dia tidak sholat. Nah, maka dari situ kata Nabi, agama laki-laki lebih sempurna. Jadi kata Nabi, aku tidak pernah melihat orang yang akalnya tidak sempurna, kemudian agamanya juga tidak sempurna kalau dibandingkan dengan laki-laki, aghlaba lidhi lubbin minkunna, tapi bisa mengalahkan laki-laki melebihi kalian kaum wanita. Kata Nabi ini, kata Nabi, wanita memang akalnya tidak sesempurna laki-laki, agamanya tidak sesempurna laki-laki, tapi kata Nabi, anehnya wanita gampang mengalahkan laki-laki atau meluluhkan laki-laki. Gampang wanita meluluhkan laki-laki, kan begitu. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan cerita tentang Nabi Yusuf dan Zulaikha, Allah katakan tipu daya kalian kaum wanita itu sangat berat sekali. Tipu daya wanita, godaan wanita. Nah, makanya jangan jadi wanita yang menggoda, kan begitu. Karena memang wanita itu sifat aslinya suka menggoda. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang menyebutkan tipu daya wanita, inna kaidakunna azim. Ini ayat di surat Yusuf. Selesai Allah menceritakan bagaimana Zulaikha menggoda Nabi Yusuf.
menggoda Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf kuat imannya, tidak tergoda. Kemudian Allah sebutkan setelah itu, sungguh kata Allah, tipu daya kalian wahai wanita azim, berat sekali kata Allah, melebihi tipu daya setan. Lebih dari tipu daya saya. Dari mana? Dari Al-Quran juga, Bu. Ibu jangan ini. Dari Al-Quran juga. Ketika Allah menyebutkan tipu daya setan atau kalimat tipu daya Allah nisbatkan kepada setan di ayat yang berbunyi inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Ini dua-duanya di Al-Quran. Kata Allah, tipu daya setan lemah. Jadi ketika Allah menisbatkan tipu daya kepada setan, kata Allah, tipu daya setan lemah. Was-was setan gampang kita tolak, gampang kita bantah, gampang kita usir. Tapi ketika Allah menisbatkan tipu daya kepada wanita, inna kaidakunna azim, tipu daya kalian itu berat sekali wahai wanita. Untuk kaum laki-laki dikuatkan oleh hadis Nabi besar Muhammad SAW. Nabi pernah bersabda, an-nisa hablun min habailis syaitan. Perempuan itu kata Nabi umpan setan yang paling ampuh. Itu perempuan. Makanya jangan jadi umpan setan. Setan tipu dayanya lemah, tapi dia punya umpan yang paling ampuh, paling kuat. Pasti kepancing itu yang ingin dia pancing. Siapa? Perempuan untuk umpan laki-laki. An-nisa hablun min habailis syaitan, kata Nabi. Perempuan itu umpan setan yang paling ampuh. Tentunya itu perempuan-perempuan yang jauh dari majelis taklim, yang jauh dari pemahaman ilmu agama, yang bisa jadi umpannya setan. Makanya di dalam hadis ini Nabi bilang, aku heran, tidak pernah aku melihat atau baru ini aku tahu ada orang yang akalnya tidak sempurna, agamanya tidak sempurna, tapi bisa meluluhkan laki-laki yang sempurna akalnya, sempurna agamanya. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Dan ini kata Buya termasuk alasan kenapa wanita tidak boleh jadi pemimpin. Yang harus jadi pemimpin adalah suami. Kemudian alasan ketiga, nuqsanu syahadatil mar'ah. Ini masalah dalam kesaksian. Kata Buya termasuk penyebab suami atau laki-laki lebih afdal, lebih mulia dari wanita untuk menjadi pemimpin karena kesaksian satu perempuan tidak diterima. Kalau satu laki-laki cukup untuk menjadi saksi, tidak ada laki-laki, perempuan boleh jadi saksi, boleh, tapi harus dua. Nah, jadi satu laki-laki digantikan dengan dua perempuan untuk menjadi saksi. Satu laki-laki digantikan dengan dua perempuan. Kemudian alasan yang keempat, ada mutalabatiha bisyuhudil jamaat. Tidak dituntutnya perempuan untuk sholat berjamaah di masjid. Tidak dituntut. Dalam hadis kata Buya, Nabi bersabda, salatul mar'ati fi baitiha afdalu min salatiha fi hujratiha. Wa salatuha fi makhda'iha afdalu min salatiha fi baitiha. Kata Nabi, salat perempuan itu lebih afdal di tempat yang paling tidak banyak dilihat oleh orang laki-laki. Di rumah. Kalau sekarang bandingannya rumah sama masjid, rumah sama musola, mana yang lebih afdal? Salat di rumah. Tidak usah salat di masjid. Lebih afdal salat di rumah, kecuali yang dikecualikan oleh syariat, perempuan disunnahkan untuk meramaikan, yaitu ketika hari lebaran, itu baru disunnahkan. Nabi bahkan memerintahkan perempuan yang lagi haid pun untuk keluar kalau di sholat lebaran. Tidak boleh sholat, cuman hanya untuk meramaikan. Itu hari lebaran, Idul Fitri atau Idul Adha. Cuman ngeramaikannya itu enggak sampai yang kayak sekarang ini terjadi. Masya Allah, kalau sekarang sholat lebaran sudah dandan semua, minyak wanginya udah kemana-mana. Nah, itu kata Siti Aisyah, dulu Nabi enggak mengharamkan, tapi kalau Nabi hidup, kata Siti Aisyah,
Jadi memang syariat tidak menuntut wanita untuk sholat berjamaah di masjid, tapi juga tidak melarang. Itu syariat. Tidak menuntut perempuan sholat di masjid, berjamaah di masjid, juga tidak melarang. Tapi kata Siti Aisyah, kalau Nabi hidup, masih hidup sekarang di zaman beliau ini, ya kan, Siti Aisyah itu hidup setelah Nabi kurang lebih, Siti Aisyah itu hidup di zaman setelah Nabi kurang lebih 30 atau 40 tahun, masih lama, masih setelah Nabi kurang lebih 30 atau 40 tahun. Nah, kata Siti Aisyah, udah berubah zaman itu. Jadi setelah Nabi wafat 30 tahun, 40 tahun, zaman berubah. Kata Siti Aisyah, kalau Nabi masih hidup sampai saat ini, maka Nabi akan melarang perempuan untuk sholat di masjid. Jadi kalau memang kita lihat dari dalil, dari ayat Al-Quran atau dari hadis Nabi Muhammad SAW, tidak ada tuntutan perempuan untuk sholat berjamaah di masjid, kebalikannya juga begitu. Tidak ada larangan perempuan untuk sholat jamaah di masjid. Tapi ini dikomentari oleh Siti Aisyah, kalau Nabi masih hidup sampai saat ini di zaman beliau, maka Nabi akan melarang perempuan untuk sholat di masjid. Kenapa? Karena makin banyaknya fitnah-fitnah yang mereka lakukan. Nah, sekarang bayangkan kalau Nabi hidup di 2025 ini, pasti dan pasti dilarang perempuan untuk sholat di masjid. Nah, makanya lebih baik perempuan untuk tidak banyak keluar, kecuali memang dibutuhkan untuk keluar. Dan ketika keluar harus kita lihat apa yang dilarang oleh syariat agar keluarnya kita tidak berdosa. Itu penting. Termasuk salah satunya harus izin suami, nggak boleh sembarangan keluar. Ada suami di rumah tiba-tiba ditinggal begitu aja, suaminya haram, dilaknat malaikat sampai dia balik. Perempuan yang berani keluar tanpa izin suaminya, kata Nabi, la'anat hal malaikat, dilaknat malaikat sampai dia pulang. Sampai dia pulang baru stop malaikat ngelaknatnya. Karena ada izin suami. Ibu udah izin semua insyaallah ini, udah izin semua ini. Jangan nggak izin ibu. Nah. Kemudian, itu jadi alasan keempat kenapa laki-laki lebih afdal untuk jadi pemimpin. Ya, namanya pemimpin kan harus banyak kumpul, harus tahu situasi yang ada, yang lagi rame di desa apa, itu pemimpin. Makanya suami lebih afdal untuk jadi pemimpin daripada istri. Alasan kelima, ada wujubil jum'ah 'alal mar'ah, tidak diwajibkannya sholat Jumat untuk perempuan. Karena tidak diwajibkan Jumat untuk perempuan, nah ini alasan kelima, perempuan, laki-laki lebih afdal untuk jadi pemimpin. Tidak diwajibkan. Tapi kalau perempuan sholat Jumat, sah sholatnya. Perlu tidak dia ngulangi zuhur? Tidak perlu lagi. Jadi kalau perempuan sholat Jumat, Jumatnya sah dan tidak perlu dia ngulangi zuhur. Cuman tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan, kecuali kalau kita misalkan lagi umrah atau haji di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, udah kita ikut sholat Jumat. Habisnya sholat zuhur lagi tidak perlu. Jumat kita cukup. Cuman kita tidak masuk hitungan. Seperti yang disebutkan dalam kitab fikih, sholat Jumat itu minimal harus 40 orang. 40 orang ini tidak masuk hitungan perempuan. Artinya perempuan ada tidak ada sama aja. Ada tidak ada, tidak masuk hitungan. Itu alasan kelima. Alasan keenam, innar rajul yajuzu lahu an yatazawwaja bi arba'in niswah bi syartil adli bainahun bi khilafil mar'ah fala yajuzu laha illa zaujun wahid. Alasan keenam, kata Abuya, kenapa laki-laki lebih pantas untuk jadi pemimpin? Karena laki-laki boleh menikah sampai 4 kali atau ngumpulkan 4 istri, boleh, poligami maksudnya Bu, laki boleh kawin lebih dari satu. Ibu-ibu batuk semua langsung. Laki-laki boleh kawin lebih dari satu, itu di dalam Al-Quran diperbolehkan. Dan ini ibu termasuk yang harus kita yakini, walaupun tidak mau kita amalkan. Diyakini. Jangan sampai
kita berkeyakinan poligami itu misalkan maksiat, tidak boleh. Karena termasuk kewajiban yang harus kita lakukan sebagai mukmin, menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah, mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah. Ibu terima atau tidak terima itu urusan pribadi. Ibu ridho atau tidak ridho, itu urusan pribadi. Tapi menghalalkan poligami, karena di Al-Quran Allah halalkan, wajib kita halalkan. Nah, ini harus kita pisahkan. Perasaan, urusan pribadi, pisahkan sama syariat, sama hukum agama. Karena di Al-Quran Allah menghalalkan, jangan sampai kita berkeyakinan poligami itu maksiat. Jangan. Tidak boleh. Itu sama saja. Sama saja mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah. Dosa besar. Jadi dosa itu bukan hanya kita menghalalkan yang haram. Arak kita halalkan, dosa. Karena arak haram, kita halalkan, dosa. Begitu juga yang halal diharamkan, dosa. Dalam hadis Nabi sebutkan, suatu hari datang Badui ke Nabi. Ya Rasulullah, Badui ini nanya yang wajib-wajib. Aku pengen nanya yang wajib-wajib aja ya Rasulullah. Kata Nabi, sholat 5 waktu, puasa bulan suci Ramadan, zakat kalau kau kena kewajiban zakat, haji umroh kalau kau mampu. Kemudian yang kelima, halalkan yang halal, haramkan yang haram. Itu yang wajib. Kata ini Badui, ya Rasulullah, kalau aku cuma lakukan ini cukup, masuk surga, kata Nabi. Cukup itu, yang wajib-wajib saja. Nah, jadi yang terakhir poin yang kita bahas ini, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Abu Ya menyebutkan di sini, poligami boleh, di Al-Quran disebutkan. Halal artinya mau kita sebut sunnah atau enggak sunnah, karena ada ibu, bukan sunnah poligami itu, cuman diperbolehkan aja. Yang penting harus kita yakini, laki-laki boleh menikah lebih dari satu. Boleh. Kita mau atau enggak mau itu urusan pribadi. Aku tidak mau, tidak terima, ya sudah, urusan ibu. Tidak wajib menerima, tidak wajib nyuruh suaminya kawin lagi, kan begitu. Dan itu enggak ada istri kayak gitu sekarang. Nah, bi khilafil mar'ah, berbeda dengan wanita, kata Abu Ya, fala yajuzu laha illa zaujun wahid. Enggak ada perempuan boleh nikah lebih dari satu, kan begitu. Nah, ini salah satu alasan kenapa laki-laki lebih berhak untuk jadi pemimpin melebihi perempuan. Kemudian alasan ke-7 dan ke-8 sama di masalah warisan, karena warisan laki-laki itu lebih banyak daripada warisan perempuan. Laki-laki itu 2 kali lipat dari wanita. Ini juga hukum. Tidak boleh kita sembarangan. Misalkan, kan itu wasiat orang tua kita, warisan dibagi rata, misalkan. Tidak boleh, Bu. Misalkan ada ahli waris yang tidak setuju warisannya dibagi rata, tidak boleh bagi rata. Walaupun orang tuanya wasiat, tidak ada hak. Paham ya? Jadi misalkan orang tuanya sebelum meninggal wasiat, ini harta warisnya bagi rata, laki dan perempuan anaknya. Meninggal orang tuanya, apakah wajib anak laki-lakinya untuk mentaati wasiat bapaknya atau ibunya? Tidak wajib. Itu hak mereka. Kalau yang laki-laki tidak setuju warisan dibagi rata, maka tidak boleh dibagi rata. Harus lidzakari mislu hadzil unsayain, seperti Al-Quran. Laki-laki 2 kali bagian dari wanita. Itu aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau misalkan semua ahli waris yang laki setuju, sepakat, ridho, terima wasiat orang tuanya bagi rata, baru boleh. Nah, jadi wasiat orang tua tidak cukup kuat untuk mengalahkan hukum Allah. Orang tuanya wasiat, suruh bagi rata. Meninggal orang tuanya, apakah harus dibagi rata? Kalau ahli waris ada satu saja yang tidak setuju, maka tidak boleh. Tidak boleh dibagi rata, harus menurut aturan syariat. Nah, ini salah satunya, kata Abu Ya, alasan kenapa laki-laki lebih berhak untuk menjadi pemimpin. Dan jangan dikira, Islam zalim, kami wanita dapat setengah. Cuman kan ibu dapat setengah, itu semuanya buat ibu.
perempuan dapat warisan setengah dari laki-laki, yang dia dapati ia buat dia semua. Sedangkan laki-laki buat nafkahi istrinya, buat nafkahi anaknya, wajib nafkahi istri, wajib nafkahi anak, wajib nafkahi orang tuanya kalau tidak mampu misalkan. Tapi kalau perempuan tidak, setengah itu untuk dia murni. Jadi jangan dikira Islam itu zalim sehingga laki-laki 2 kali lipat dapat warisan dari perempuan. Lihat juga kewajiban laki-laki. Mereka wajib menafkahi ini itu. Nah, begitu. Kalau dilihat dari sisi situnya, maka kita akan tahu betapa rahmatnya agama Islam untuk semua umat manusia. Tahu laki-laki bebannya lebih banyak, maka warisannya didobelkan. Perempuan tidak ada kewajiban untuk menafkahi setengah dari laki-laki, dan itu salah satu alasan kata Abuya kenapa yang berhak jadi pemimpin adalah suami bukan istri. Kemudian yang ke-9, inna talaqa biyadir rajul, yang bisa menyelesaikan hubungan suami istri yaitu perceraian adalah suami laki-laki. Yang memegang kendali, yang bisa menceraikan itu laki-laki. Tidak ada ceritanya perempuan bisa menceraikan suaminya, tidak ada. Kecuali ada namanya khulu'. Khulu' itu perempuan si istri ngomong ke suaminya. Ini termasuk solusi dari syariat. Ya, wahai suamiku, ceraikan aku, maka kau akan aku bayar 100 juta misalkan. Itu namanya khulu'. Termasuk contoh dari perceraian. Tetap yang harus menceraikan suami, tapi yang minta istri. Ceraikan aku dengan janjian harta yang akan diberikannya. Ceraikan aku, maka kau akan aku berikan uang 100 juta atau tanah 1 hektar, apapun itu. Suaminya setuju, oke. Nah, diceraikan, itu namanya cerai khulu'. Tetap tapi yang menceraikan suami. Tidak ada ceritanya dalam hukum syariat perempuan istri bisa menceraikan suaminya, itu nggak ada. Yang harus menceraikan tetap suami. Nah, cuman perempuan diperbolehkan atau dikasih peluang oleh syariat untuk minta suaminya menceraikannya. Suaminya tidak mau misalkan, kata suaminya tidak mau, diiming-imingi dengan hadiah, dengan uang, mau, boleh. Namanya khulu'. Dan setelah contoh talak yang ini, setelah suaminya menceraikannya dan menerima uang 100 juta tadi, maka suaminya tidak bisa lagi merujuk istrinya. Ini termasuk perceraian yang tidak bisa rujuk, kecuali nikah baru lagi. Jadi rujuk tidak bisa, nikah lagi bisa, rujuk tidak bisa. Nah, rujuk juga kan hak suami, tapi karena udah dibayar sama istri, suami tidak bisa rujuk. Allah jaga perasaan perempuan. Nanti suaminya main-main, udah dapat duit 100 juta, dirujuk lagi. Bayar lagi katanya. Nah, itu makanya dijaga sama syariat. Perceraian yang ada kesepakatan harta dari istri ke suami, suami tidak bisa rujuk kembali. Nah, kemudian yang ke-10, wa kadzalikan nikah war raj'ah. Yang ke-10 yaitu adalah penyebab kenapa suami lebih berhak jadi pemimpin daripada laki-laki, karena pernikahan juga dari suami. Yang qabul suami, raj'ah rujuk. Rujuk itu di talak 1 atau talak 2, talak 3 tidak bisa rujuk. Talak yang seperti tadi, istri mengeluarkan harta biar suaminya menceraikannya, juga nggak bisa rujuk. Nah, itu semua di tangan suami. Dan yang terakhir, yang 11, la yajuzu lil mar'ati an tusafira wahdaha biduni mahramin. Tidak boleh perempuan itu bepergian tanpa ada mahram. Beda dengan laki-laki. Perempuan nggak boleh. Kata Nabi Muhammad SAW, tidak boleh wanita bepergian, mau cuma setengah hari, 1 hari 1 malam, atau lebih dari itu, kecuali ditemani dengan mahram. Tidak boleh perempuan bepergian sendirian. Dilarang oleh Nabi besar Muhammad SAW. Kecuali pakai mahram, ditemani sama mahram baru boleh. Laki-laki tidak, laki-laki bebas untuk pergi sendirian atau rame-rame. Fakullu hadza yadullu ala fadli rijali ala nisa. Nah, ini semua kata Abuya 11 masalah ini yang disebutkan sama Abuya
nunjukkan bahwasannya laki-laki lebih mulia, lebih berhak jadi pemimpin daripada wanita. Wa hadza tafdil, tapi kata Abuya, kemuliaan ini, perempuan, laki-laki lebih mulia dari wanita, innama huwa lil jinsi alal jinsi, kalau yang dibandingkan laki-laki dan kaum wanita. Ini misalkan ditanya, siapa yang lebih mulia, kaum laki-laki atau kaum wanita? Secara umum, maka jawabannya kaum laki-laki. La li jami'i afradir rijal ala jami'i afradin nisa. Tapi kata Abuya, bukan ini hukum buat per individu. Paham ya? Jadi kalau ditanya siapa yang lebih mulia, kaum laki-laki atau kaum wanita, maka kaum laki-laki jawabnya. Secara umum, secara global, kaum laki-laki lebih mulia dari kaum wanita. Tapi kalau per individu, misalkan kaum laki-laki yang tidak sholat, ada laki nggak sholat misalkan, laki-laki tidak pernah sholat, tidak pernah puasa. Ada perempuan qanitat, abidat, taibat, perempuan yang ahli ibadah, taat, bakti kepada suaminya. Mana yang lebih mulia? Ya jelas perempuan inilah. Begitu. Jadi kalau per individu, ya kembali lagi masalahnya tergantung ketakwaan kita kepada Allah. Kata Nabi, kemuliaan itu bukan dari nasab, bukan dari warna kulit, bukan dari garis keturunan, bukan dari jabatan, dari harta, tapi kata Nabi, kemuliaan itu dari ketakwaan kepada Allah. Betapa banyak, kata Nabi Muhammad, perempuan yang lebih tinggi kedudukannya melebihi laki-laki yang ada. Banyak. Jadi ini hukum atau kemuliaan, keafdolahan ini hanya untuk secara global, secara umum. Kaum laki-laki lebih mulia dari kaum wanita. Tapi kalau dibandingkan misalkan satu persatu, tidak mesti semua laki-laki pasti lebih mulia dari wanita, tidak. Diceritakan, di Yaman itu ada Syekhah Sultanah, perempuan namanya Sultanah. Beliau ini sezaman dengan Al-Habib Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawilah. Perempuan, diriwayatkan beliau ini tidak pernah putus salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah putus. Tidak pernah putus salawat kepada Nabi. Bahkan ketika beliau masuk kamar mandi pun, beliau terpaksa menggigit lidahnya biar tidak salawat ke Nabi Muhammad SAW. Karena saking seringnya salawat ke Nabi, itu lidahnya otomatis, tidak pernah diam. Qomat kami terus salawat kepada Nabi Muhammad. Sampai-sampai apa? Sampai-sampai kalau masuk toilet kamar mandi digigit lidahnya. Biar tidak, karena tidak pantas di kamar mandi salawat kepada Nabi Muhammad. Gara-gara salawat kepada Nabi, beliau mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Sampai-sampai ini beliau menceritakan, semua wali yang ada di zamannya itu di bawah dirinya, kecuali 2 orang, kata beliau. Ini beliau ngomong, kata beliau, semua wali yang ada di zamanku ini berada posisinya di bawahku, makom beliau lebih tinggi. Nah, ini perempuan mengalahkan banyak laki-laki, begitu. Itu yang dimaksud oleh Abuya. Kecuali 2, kata beliau, Al-Habib Abdurrahman As-Segaf dan Al-Habib anaknya Abu Bakar As-Sakron. Bapak anak ini, kata beliau, tiap aku naik makom udah ada di atasku, tiap aku naik kedudukan udah ada di atasku. 2 orang ini aku tidak bisa ngalah. Tapi selain 2 orang ini, kata beliau, semua wali di Yaman ini di bawahku posisinya. Syekhah Sultanah. Diriwayatkan beliau itu saking banyaknya salawat ke Nabi. Kenapa beliau bisa dapat kedudukan yang begitu tinggi? Karena beliau ketika banyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW, beliau lagi tengah malam, lagi ibadah salawat, dengar suara, wahai Sultanah, apa yang kau inginkan? Ini cerita keramat para wali, karamatul aulia. Sultanah, apa yang kau inginkan? Ada suara begitu, tidak dijawab sama beliau. Beliau nggak mau sembarangan jawab. Besoknya beliau datang ke gurunya, tanya ke gurunya, jawab apa guru kalau ada pertanyaan seperti itu? Apa kata gurunya? Jawab, kau ingin bertemu dengan Nabi secara nyata, yaqozotan. Itu kedudukan yang paling tinggi. Bahkan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani mengatakan di salah satu kitab beliau, bertemu dengan Nabi secara nyata terjadi,
itu melampaui ribuan, ratusan ribu makom, ratusan ribu kedudukan. Wali yang levelnya udah ratusan ribu di atas, baru paling atas bisa ketemu nyata dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata gurunya, jawab pertanyaannya dengan minta ketemu nyata dengan Nabi. Betul, malam besoknya ada lagi pertanyaan seperti itu. Dijawab sama dia, aku ingin ketemu secara yaqadhatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikabulkan sama Allah. Tiap malam ketemu dengan Nabi. Saking banyak salawat. Sampai-sampai mufti-mufti yang hidup, yang ada di sekitar beliau, ulama-ulamanya, kalau lagi ada problem masalah yang tidak bisa dipecahkan, itu datang ke Syekhul Sultanah, titip pertanyaan untuk Nabi Muhammad. Langsung jadi. Lewat beliau nanyanya ke Nabi. Kenapa? Terkenal. Beliau ini tiap malam ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besok paginya dijawab sama Syekhul Sultanah. Jawabannya dari Nabi begini. Ini disebut sama ulama, sama habaib. Jadi mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Sampai-sampai beliau mengatakan tiap naik makom yang lain itu di bawah aku kecuali 2 orang. Nah, ini membuktikan apa yang dikatakan oleh Abuya di akhir pembahasan kitab ini. Bahwasannya tidak mesti perempuan satu lebih, semua perempuan dibandingkan dengan laki-laki pasti lebih mulia laki-laki, tidak. Ini hanya untuk hukum secara umum, secara global. Banyak perempuan kalau dibandingkan dengan laki-laki lebih mulia perempuan. Salah satunya ini menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, karena kemuliaan yang bisa kita dapatkan di sisi Allah hanya melalui ketakwaan kita kepada Allah. Cuman kan ini babnya lagi bab masalah pemimpin. Siapa yang berhak jadi ketua rumah tangga? Nah, maka tentu di sini yang berhak jadi ketua adalah suami laki-laki, karena dari global, dari umum, suami itu lebih afdal, lebih mulia dari laki-laki, dengan alasan 11 tadi yang disebutkan oleh Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumih. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari yang apa kita dengarkan, dan semua yang kita dengarkan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu